Shalom teman-teman semua. Nama saya Fadil Hafiz. Ya. Saya latar belakang Muslim dulunya. Jadi keluarga semua masih Muslim sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Kemudian saya itu latar belakang Islam, nenek moyang jelas Islam. Kakek saya seorang Yaman, keturunan Yaman. Beliau lahir dan besar di Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan. Kemudian saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan Islam, di lingkungan pesantren sampai SMA. Iya. Kemudian keluarga kami memang keluarga yang bukan cuma taat beragama, tetapi memang semua punya pendidikan dasar agama Islam yang kebanyakan kuat, yang kuat dan rata-rata mengajar di kampus-kampus Islam. Oke. Ya gitu. Ya saya masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya nggak mau bilang murtadin. Oh ya. Kenapa? Kalau saya bilang petobat baru. Oke. Itu lebih bagus. Kenapa nggak mau menyebut diri sebagai murtadin? Adakah alasan tertentu? Atau karena ya kurang cocok aja gitu? Murtadin itu kata-kata murtadin itu yang artinya sebenarnya kan keluar. Keluar dari iman, apa ya? Keluar dari hal yang baik menuju yang buruk. Oke. Itu menurut pandangan Islam. Ya. Nah, saat ini saya bukan keluar dari yang baik ke yang buruk, tetapi sebaliknya. Saya lebih suka menyebut diri saya adalah muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang. Hijrah minaz zulumati ilan nur. Begitu Elia. Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, ya mengajar sebagai dosen juga. Kemudian saya penginjil juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Nah, apa pada akhirnya yang membuat Bu Fadila itu, aku memantapkan diri untuk menerima Yesus Kristus dan aku mau dibaptis? Yang mungkin bisa dibagi buat teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sederhana Elia. Apa itu? Saya mendengar lagu, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Cuman itu aja. Padahal sebelumnya saya mengenal kekristenan secara logika. Secara logika dengan dalil-dalil iman yang lama, saya compare dengan Alkitab. Tetapi itu belum bisa membuat saya tersentuh untuk menjadi pengikut Kristus. Saya ingat pesan bapak saya ketika saya bilang, Baba, saya sepertinya sudah tidak percaya iman yang saat ini. Waktu itu saya Islam. Kenapa? Banyak hal yang saya temukan itu tidak sesuai dengan jalan pikiran sebagai saya seorang manusia dan sebagai saya seorang perempuan. Kemudian bapak saya bilang, banyak hal yang ditemukan di dalam iman sebelumnya Islam gitu ya. Iya. Bapak saya cuma bilang begini, dengan tersenyum dia cuma bilang, silakan belajar. Al imanu fi fikrik wa qalbik, artinya iman itu di dalam pikiranmu dan hatimu. Cuman itu pesannya. Bu Fadila itu memutuskan pada akhirnya untuk percaya kepada Yesus karena tadi mendengar lagu itu ya, dan itu kemudian bisa menyentuh hati karena sebelumnya udah mematapkan diri, tapi tersentuh dengan lagu itu pada akhirnya memutuskan untuk percaya dan dibaptis begitu. Nah pasti setelah percaya pasti ada dong penolakan dari keluarga. Jelas. Jangankan setelah dibaptis, sebelum dibaptis pertentangan dengan keluarga banyak ya. Saya memutuskan untuk tidak lagi meneruskan perkuliahan di kampus Islam. Itu menjadi satu hal yang melukai hati orang tua saya, terutama ibu ya. Kemudian bapak saya, kalau dulu masih ada bapak, kalau ada bapak itu kan beliau yang mengerti apa yang saya pikirkan kala itu.
ada pembela lah. Itulah yang membuat keluarga bisa menerima saya. Bahkan kakak saya yang tertua bilang, itulah bedanya Kristen dengan kita. Apa tuh bedanya tuh? Kristen itu diapain aja, mau dicaci, mau dimaki, mau dihujat, dia tetap mengasihi. Jadi kalau saya bilang memang kasih Kristus itu ya, bukan dari saya, tetapi kasih Kristus itu yang menaungi saya, kemudian saya mereka bisa menerima saya. Mereka bisa melihat itu dan kemudian bisa menerima gitu ya. Oke. Nah, apakah sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen ya, apa perbedaan yang terlihat mencolok dari ajaran sebelumnya dengan sekarang yang kemudian membuat ibu tetap bertahan sampai hari ini menjadi seorang Kristen? Padahal kan sebelumnya udah bertumbuh di lingkungan Islam yang begitu kuat ya. Tapi setelah percaya Yesus pada akhirnya sampai sekarang tetap mau bertahan, bahkan mau melayani. Apa yang membuat ibu mau melayani, tetap bertahan? Apa yang membuat itu bisa ada dalam hati? Apa yang memotivasi? Kasih. Kedua, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang dibayangkan ya. Betul. Okay. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Oke, ya itu mungkin beda ya, tapi kematian di dalam Kristus itu bukan untuk cari mati ya, tapi rela mati berkorban demi pemberitaan akan Dia. Amin. Gitu. Oke. Karena tidak ada iman lain yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Satu. Ya. Tidak ada juga yang mengatakan kalau di sana man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu salah satu. Malah yang diharapkan Yesus pertobatannya kembali ya. Betul. Nah, yang kedua, secara sisi saya sebagai perempuan. Ya, di mana di kekristenan itu amat sangat memposisikan perempuan itu sangat berharga. Di mana Tuhan bilang perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Kemudian di hal yang lain, orang Islam selalu mengagung-agungkan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Padahal di Al-Quran, Quran surat Al-Hadid ayat 3 dikatakan huwal awwal wal akhir wa zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya dialah Allah yang maha awal dan maha akhir, yang terlihat dan yang ruh batin, yang mengetahui segala sesuatu. Yang awal dan yang akhir jelas kita mengenal itu Yesus Kristus. Kemudian yang terlihat, Tuhan yang terlihat siapa? Yesus Kristus juga. Yang ruh, dia yang mengetahui segala sesuatu. Bagaimana bisa Islam mengatakan bahwa Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir? Bahkan di Asmaul Husna yang ke-73 dan 74 itu dikatakan Allah itu berawal dan berakhir. Artinya yang diucapkan, yang diajarkan kepada kami waktu itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini ya kan yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran gak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku.